Episode 46, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. William Chen mengangkat alisnya dan menoleh, dan dia melihat wajah yang dikenal dengan ekspresi bercanda dan sarkasme di wajahnya. Wang Weize. William sedikit mengernyit. Wang Weize adalah teman sekelas dari universitasnya yang mengejar Jiang Wan pada saat yang sama dan merupakan saingan dalam cinta. Namun, pada akhirnya, Jiang Wan memilih William Chen yang serba bisa. Karenanya, dalam hal ini, Wang Weize selalu merasa sedih. Dia pikir dia tidak membutuhkan William Chen, tetapi mengapa Jiang Wan memilihnya sejak awal? Terlebih lagi, sekarang Wang Weize mendengar bahwa William Chen memiliki kehidupan yang buruk, gagal memulai bisnis, mengirim makanan untuk mendapatkan uang, putrinya menderita penyakit jantung bawaan, dan pernikahannya dengan Jiang Wan telah terfragmentasi. Lebih dari itu, semakin benci Wang Weize di hatinya. Para pria ketika mereka kuliah, mereka akan selalu merenung tentang wanita yang mereka sukai dibawa pergi oleh orang lain. Sampah, sakiti wanita yang kamu suka. Sial, ini benar-benar kau teman sekelas lama. Wang Weize datang sambil tertawa lebar, menepuk pundak William Chen dan berkata, sudah 4 tahun. Aku sudah lama tidak melihatmu. Ku dengar kau baru-baru ini bekerja sebagai pengantar makanan. Bagaimana dengan itu? Berapa banyak uang yang Anda hasilkan sebulan? Minyak dan air seharusnya bagus. Wang Weize, ada ejekan yang tinggi dalam kata-katanya, yang membuat orang mendengarkan dan merasa sangat tidak nyaman. William Chen mengerutkan kening dan tersenyum, tidak apa-apa. Wang Weize tersenyum 2 kali, mengetahui bahwa William Chen sedang mencoba menyelamatkan muka, jadi dia mengeluarkan sebuah kartu emas dan menyerahkannya kepada William Chen seperti amal. Datang ke sini untuk makan malam dan telepon aku langsung, dan lihat dari teman sekelas lama, aku bisa memberimu diskon. William Chen dengan tenang melirik nama di kartu emas, Wang Weize, manajer Arc de Triomphe. Benar saja, latar belakang keluarga Wang Weize memang luar biasa. Hanya 3 atau 4 tahun setelah lulus, dia telah mencapai posisi manajer Arc de Triomphe. Triumphal Arc Hotel adalah perusahaan hotel terkenal di kota Sangjiang. Ada banyak jaringan di seluruh negeri, yaitu hotel bintang 5. Bisa menjadi manajer di sini menunjukkan bahwa Wang Weize masih sangat mumpuni. Mulut William Chen bergerak sedikit, dan dia mengangguk dan tersenyum, terima kasih. Mata Wang Weize penuh dengan tatapan penuh kemenangan, dan dia tersenyum, apa yang bagus dari ini? Bagaimanapun, kamu mungkin tidak akan datang ke sini terlalu sering, paling banyak setahun sekali. Sebagai teman sekelas lama, tidak apa-apa memberi Anda harga istimewa. Selain itu, Anda mungkin tidak mampu makan di sini jika mengantarkan makanan. Saya dengar putri Anda masih sakit dan butuh uang. Izinkan saya membantu Anda melihat Jiang Wan. Di akhir percakapan, Wang Weize sengaja memusatkan perhatian pada kata-kata bahwa putrinya sakit dan Jiang Wan. Wang Weize sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, hei, aku dengar kamu menceraikan Jiang Wan. Apakah ini benar? Kamu adalah objek iri hati kami pada awalnya. Setelah hanya 3 tahun menikah, mengapa kamu pergi? Petik 2. Oh, ngomong-ngomong, aku ingat sepertinya belum menikah dan melahirkan. Aku harus bilang, anakmu sudah cukup, masuk ke mobil dulu baru ganti tiketnya. Wang Weize berkata dengan senyum di wajahnya, dan ada banyak sarkasme dalam kata-katanya. William Chen dengan tenang menjawab, aku tidak berpikir itu ada hubungannya denganmu jika Jiang Wan dan aku tidak bercerai. Wang Weize tidak peduli, menghela nafas dan berkata, William Chen, bukan itu yang aku katakan padamu. Apa janji pengiriman makanan? Kamu adalah idola kami ketika kamu masih kuliah, dan kamu sangat bersemangat. Aku juga mengagumimu saat itu, tapi sekarang, kenapa kamu campur aduk seperti ini? William Chen menyipitkan matanya. Wang Weize sangat murah, dan sepertinya mengenang masa lalu, tetapi dia selalu menjadi sasaran di mana-mana. Ekspresi arogan dan provokatif semacam itu bahkan meremehkan teman lama William Chen sama sekali. Tapi tidak apa-apa, aku percaya padamu. Meskipun kamu seorang pengantar makanan sekarang, kamu bisa mengantarkan kurir dengan kerja kerasmu. Ketika kamu menceraikan Jiang Wan, aku pasti akan mengejarnya. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu, aku masih memikirkannya. Wang Weize mengangkat bahu dan berkata, ngomong-ngomong, reuni teman sekelas bulan depan, kamu harus hadir, dan kamu harus membawa Jiang Wan. Kamu belum hadir selama 2 tahun, kenapa? Aku takut teman sekelas kita yang lama akan menertawakanmu. William Chen tersenyum tipis, apa yang ingin kau katakan? Tidak apa-apa, itu benar, pria ini, aku selalu bersimpati ketika melihat orang miskin. Aku merasa lega ketika melihatmu begitu buruk.
Wang Weize tertawa. Apalagi yang bisa dia katakan? Tentu saja itu mengejekmu, idiot. Pada saat ini, depresi dan keengganan di dalam hatinya semua lenyap melihat William Chen bercampur seperti anjing, hatinya terlalu segar. Dia menatap William Chen, ingin melihat sedikit rasa malu dan malu di wajahnya. Namun, William Chen selalu terlihat tenang. Simpan, terus tunggu. William Chen mengangkat bahunya dan berkata, Wang Weize, apakah menurutmu kamu benar-benar hebat? Hidup begitu lama, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak akan lebih tinggi darimu di masa depan? William Chen memasukkan kartu emas itu ke dalam setelan Wang Weize. Di saku, siap untuk pergi. Wang Weize kesal. William Chen sangat bingung, dia berani menjadi begitu sombong. Ketika dia kuliah, dia bersaing dengan William Chen, dan itu memang lebih rendah darinya. Selama ada William Chen, Wang Weize adalah peran pendukung. Oleh karena itu, ketika dia sekarang melihat William Chen sangat tidak tertahankan dan ada celah besar dalam identitasnya, dia merasa sangat nyaman. Cobalah segalanya untuk mengejek dan menghina. Ambil kembali apa yang telah hilang. Termasuk Jiang Wan. Hei, William Chen, mengapa kamu buru-buru? Jarang sekali teman sekelas lama bertemu dan berbicara lagi. Wang Weize mengejarnya. William Chen mengerutkan kening dan wajahnya kusam. Dia tidak berpikir dia terlalu banyak bersinggungan dengan Wang Weize, dia benar-benar tidak ingin mengenal teman-teman lama seperti itu lagi. Berubah, menjadi berpengaruh. William Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, Wang Weize, saya pikir kamu aulanya sampah, tapi sekarang kamu masih sampah. Wang Weize gemetar, apa yang kamu katakan? Dia tidak menyangka bahwa kalimat ini sebenarnya berasal dari William Chen mengatakannya dari mulut lemah ini. Menganggap diri Anda sia-sia. Siapa itu? Apakah menurutmu menjadi manajer Arc de Triomphe itu luar biasa? Luar biasa, ingin menunjukkan superioritasmu di depanku. Meremehkan pengantar makanan. Apakah kamu pikir kamu lebih unggul dari kami? William Chen mencibir. Dia telah menahannya untuk waktu yang lama. Aku tidak ingin merepotkan, tapi mentolerirnya secara membabi buta hanya akan memperburuk keadaan. Haha, William Chen, apakah kamu benar-benar bodoh dan lucu? Wang Weize tersenyum, bercanda dan mengejek, aku, manajer Arc de Triomphe, dengan penghasilan bulanan 40.000. Kamu adalah seorang pengantar makanan, sangat bekerja keras, kurang dari 6.000, 5.000-an tahun. Tidak peduli dalam hal identitas, status ekonomi, dan koneksi, bagaimana Anda lebih baik dari saya? Bagaimana saya tidak bisa dibandingkan dengan William Chen? Anda berbicara tentang superioritas dengan saya. Ya, saya lebih baik dari Anda tidak yakin. Wang Weize tidak tahan, William Chen tampak seperti sampah, masih berpura-pura menjadi kuat di depannya. Bukankah universitasmu sangat luar biasa, sekelompok gadis sekolah mengejarmu, mengapa kamu sekarang menjadi pengantar makanan? Sudah kubilang, yang mengirim makanan adalah Dios, mereka murah. Dan para pekerja migran dan kurir di luar semuanya. Orang-orang di bawah masyarakat adalah sampah di mata saya. Aku hanya meremehkanmu, ada apa? Wang Weize sombong. Kata-kata Wang Weize secara tidak sadar menyinggung William Chen dan bahkan rekan-rekan William Chen. Tiba-tiba, 60 atau 70 orang ini tidak senang. Tiba-tiba melangkah maju, dengan wajah dingin, mengelilingi Wang Weize. Kita semua mengantarkan makanan. Kamu adalah manajer yang hebat. Kamu tidak bekerja untuk orang lain. Apa, aku mendengar seseorang berkata bahwa kita mengirim makanan adalah sampah. Kamu berkepala 3 atau berlengan 6. Orang seperti ini, saya ingin membunuhnya. Benar-benar menjijikan. Tiba-tiba, lobi pecah. Banyak orang mulai meraih Wang Weize, mengangkat tinju dan menghancurkannya. Kemudian, selusin penjaga keamanan bergegas, menjaga Wang Weize di belakangnya, dan menghadapi William Chen. Sampah. Berani memukulku. Apa yang kamu lakukan dengan linglung? Keluar pengemis bau ini. Wang Weize menarik setelan itu, menyentuh pipinya dan mengepal, dan berteriak. Dalam sekejap, tim keamanan mengepung William Chen dan yang lainnya, tetapi mereka tidak berani bergerak. Karena jumlahnya terlalu banyak, 6 hingga 70. Mereka semua berdiri di belakang William Chen, menatap Wang Weize. Oke, William Chen, tidak bisakah kamu menyingkirkannya kalian idiot? Oke, jika kamu tidak ingin pergi hari ini, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Wang Weize menatap William dengan dingin. Seperti yang dia katakan, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon orang di departemen keamanan, saya akan datang ke sini dan melakukan sesuatu. Dia sangat senang sekarang, dan sepertinya telah melihat adegan berikutnya ketika William digempur keluar dari hotel.
Hanya sekelompok orang bodoh yang berpura-pura dipaksa mati bersama saya. Kali ini, kapten dari tim keamanan datang, dia panik saat melihat kejadian ini dan berlari dengan tergesa-gesa. Manajer Wang, apa yang terjadi? Anda baru saja datang ke sini dan mengecam saya dari pengemis bau mereka. Tidak mungkin, Manajer Wang, mereka adalah tamu hotel. Kapten tim keamanan panik, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, jelas bahwa Wang Weize mempermalukan William. Apa yang tidak bisa? Satu-satunya yang mengantarkan makanan adalah para tamu hotel kami. Wang Weize mencibir di wajahnya, dan menamparkan wajah kapten keamanan dengan tamparan, mengarahkan hidungnya untuk mengutuk, siapa manajer di sini? Jika aku membiarkanmu, beri aku ledakan. Sungguh hal yang tidak bisa dilihat, aku berani berbicara kembali dengan bosku. Manajer Wang, ini benar-benar tamu terhormat di hotel kami. Ada 100 sepeda motor BMW di luar, tetapi tamu ini memarkirnya. Jika Anda benar-benar meledakkannya dan terjadi kesalahan, saya tidak mampu membelinya. The Kapten keamanan sedikit marah, tapi tidak menunjukkannya. Wang Weize selalu sombong dan mendominasi, dan mereka menahannya. Tetapi hari ini kelompok orang ini jelas merupakan tamu terhormat, dan dia benar-benar ingin meledakkan orang. Jika bos tahu tentang ini, dia pasti akan dipecat. Mendengar kata-kata kapten keamanan, Wang Weize tertawa dan berkata, ada apa? 100 sepeda motor BMW. Apa kamu lucu sekali? Wang Weize benar-benar tertawa. Dia juga melihat 100 sepeda motor BMW diparkir di luar dan sangat iri. Tanpa diduga, ada tiran lokal yang kuat dan tamu terhormat di hotel saya, dia awalnya datang untuk menipu, tetapi bertemu dengan William Chen, jadi saya ironis. Sekarang, seseorang benar-benar memberitahu dirinya sendiri bahwa semua mobil yang dibawa pulang adalah milik William Chen. Itu lelucon. Namun, kali ini, William dengan tenang mengeluarkan ponselnya, Qiao Fugui memutar nomornya, dan berkata, Paman Yo, berapa harga Arc de Triomphe? Bersambung.